Ibu Satyawati ini terjerat kasus 242 pemberian keterangan palsu di BPN untuk diterbitkan sertifikat baru. Padahal secara jelas dia itu telah hilang sertifikat itu. Namun oleh seorang oknum dari bule ataupun BNA mengatakan sertifikat itu sudah dijual atau tanah itu sudah dijual ke oknum tersebut. Padahal secara hukum Indonesia, kalau kita melihat dalam undang-undang pokok agraria atau UPA, bule ataupun warga negara asing tidak boleh memiliki aset di Indonesia. Yang kedua, badan ataupun badan hukum yang terdaftar di Indonesia atas nama bule tidak boleh memiliki aset, tetapi memiliki hak guna usaha dan hak guna bangunan. Lagi-lagi kasus itu kami dampingi laporannya, padahal secara legal standing WNA tersebut tidak memenuhi politisi kalau kita mengacu pada kuhap, yaitu pihak dari korban yang dirugikan atas perbuatan yang menjadi terdakwa dan terpidana sekarang. Kasus itu berani saya angkat di dalam diskusi ini karena banyak kejanggalan, terutama legal standing dari WNA tersebut untuk melaporkan terdakwa atau terpidana. Yang menjadi permasalahannya, persoalannya, apakah kepolisian, khususnya kepolisian Polres Lombok Barat, dalam proses penyelidikan, apakah mencari fakta hukum yang sebenarnya? Kalau kita mengacu pada pasal 242, seharusnya perbuatannya yang dicari. Apa perbuatannya? Perbuatan yang melanggar hukum. Sebagaimana dalam asasnya, menurut direktur melakukan sinir profil lagi penagih. Dia dasarnya perbuatan dapat dipidana sebelum ada undang-undang yang mengaturnya. Artinya apa? Jika perbuatan itu tidak melanggar undang-undang, ngapain dipidana? Kemudian, kalau berbicara pertanggungjawaban, kalau kita melihat dalam perspektif apakah ini mempunyai mensrea atau tidak atas kesalahan atau atas perbuatan tersebut, tentu ibu ini harus ditelusuri dulu. Apakah dia ini niatnya memberikan keterangan palsu di bawah sumpah di BPN Lombok Barat itu atas dasar niat jahat dia atau kesengajaannya untuk menerbitkan sertifikat baru. Padahal secara jelas-jelas dia merasa enggak itu netis boro lagi. Pala pengerekam. Ada rekam. Untuk mengajukan sertifikat baru. Itulah yang diterbitkan BPN, sehingga dasar itu yang membuat BNA yang merasa dirugikan melaporkan. Inilah yang dikenal hukum di Indonesia sekarang. Dan sangat mensenangkan. Baru-baru kita tangani kasus kebetulan saya di tim advokatnya, yaitu kasus seorang perempuan asal Lombok Barat yang dikriminalisasi versus bule Jerman, di mana perempuan tersebut dilaporkan oleh seorang WNA asal Jerman yang dituduh memberikan sumpah palsu di BPN untuk menerbitkan sertifikat baru. Padahal secara jelas yuridis formil bahwa sertifikatnya itu adalah milik seorang perempuan Lombok Barat yang sampai sekarang dalam proses hukum dan dipidana. Menjadi catatan kami, kenapa harus keadilan itu mesti harus diperjuangkan, mesti harus ditempuh ketika orang-orang lemah membutuhkan pendampingan hukum. Maka kami sebagai PBH LPB telah melakukan hal demikian untuk meraih keadilan itu semesta. Ibu Satyawati ini terjerat kasus 242 pemberian keterangan palsu di BPN untuk diterbitkan sertifikat baru. Padahal secara jelas dia itu telah hilang sertifikat itu. Namun oleh seorang bule ataupun BNA mengatakan sertifikat itu sudah dijual atau tanah itu sudah dijual ke umum tersebut. Padahal secara hukum Indonesia, kalau kita melihat dalam undang-undang pokok agraria atau UPA,
bule ataupun warga negara asing tidak boleh memiliki aset di Indonesia. Yang kedua, badan ataupun badan hukum yang terdaftar di Indonesia atas nama bule tidak boleh memiliki aset, tetapi memiliki hak guna usaha dan hak guna bangunan. Lagi-lagi kasus itu kami dampingi laporannya, padahal secara legal standing BNA tersebut tidak memenuhi kualifikasi kalau kita mengacu pada kuhap, yaitu pihak dari korban yang dirugikan atas perbuatan yang menjadi terdakwa. Kasus itu berani saya angkat di dalam diskusi ini karena banyak kejanggalan, terutama legal standing dari BNA tersebut untuk melaporkan terdakwa atau terpidana. Yang menjadi permasalahannya, persoalannya, apakah kepolisian, khususnya kepolisian Polres Lombok Barat, dalam proses penyelidikan, apakah mencari fakta hukum yang sebenarnya? Kalau kita mengacu pada pasal 242, seharusnya perbuatannya yang dicari. Apa perbuatannya? Perbuatannya yang melanggar hukum, sebagaimana dalam asasnya nulung delictu nulung sine pro reo lege penali. Tiada satu perbuatan dapat dipidana sebelum ada undang-undang yang mengaturnya. Artinya apa? Jika perbuatan itu tidak melanggar undang-undang, ngapain dipidana? Kemudian, kalau bicara pertanggungjawaban, kalau kita melihat dalam perspektif apakah ini mempunyai mensrea atau tidak atas kesalahan atau atas perbuatan tersebut, tentu ibu ini harus ditelusuri dulu. Apakah dia ini niatnya memberikan keterangan palsu di bawah sumpah di BPN Lombok Barat itu atas dasar niat jahat dia atau kesengajaannya untuk memberikan sertifikat baru, padahal secara jelas-jelas dia merasa kehilangan sertifikat dan punya hak untuk mengajukan sertifikat baru. Itulah yang diterbitkan BPN, sehingga dasar itu yang membuat BNA yang merasa dirugikan melaporkan. Inilah yang mencenangkan hukum di Indonesia sekarang, yang lagi-lagi banyak memprioritaskan orang-orang yang tertentu, tapi orang yang lemah ditindas. Dalam proses penyidikan, akses ke justice itu biasanya sulit didapatkan oleh pencari keadilan. Karena lagi-lagi kita mempunyai kendala dalam persoalan tadi kuhap. Kuhap tidak memberikan semacam dialektika atau perdebatan dalam proses penyidikan ketika permasalahan unsur pasal yang disampaikan oleh kepolisian tergantung nanti bagaimana kesimpulan mereka dalam gelar perkara, memenuhi dua alat bukti seperti yang disampaikan dalam pasal 184, pasal 183, agar pelaku itu bisa dijerat tergantung selera kita saya lihat. Kalau kita berpikir kuhap, di sini kelemahan dari aparat penegak hukum, terutama advokat ataupun pemberi bantuan hukum, sangat tidak adil ketika dihadapkan dalam proses. Advokat ini seakan-akan menjadi orang di luar siklus penegakan hukum itu, padahal itu adalah bagian dari bagaimana dia mengawal proses agar berimbang, mulai dari proses penyelidikan, yaitu di kepolisian, di kejaksaan, di hakim. Itu seakan-akan mereka ini cinta segitiga yang romantismenya kelihatan. Seharusnya kita bisa untuk memberikan rasa keadilan seperti pelajaran-pelajaran waktu kita kuliah, tetapi yang sedangkan dalam proses peradilan penegakan hukum yang tidak punya integritas dan tanggung jawab dalam membangun proses hukum yang adil dan jujur itu. Mungkin ini aja sebagai pengantar saya dalam seperti ini harus kita terus hidupkan
sebagai upaya menghidupkan nalar kritis kita dalam memandang problematika hukum yang ada di sekitar kita. Tadi barangkali sudah cukup luar biasa dan cukup panjang bagaimana Ketua LBH LPW menguraikan beberapa peristiwa hukum yang dihadapi dalam proses penegakan hukum, dan itu menggambarkan kepada kita semua bagaimana rumitnya menegakkan keadilan di Republik ini. Jadi kalau konteks pembicaraan kita hari ini adalah peradilan, maka kita harus mendasari pada komponen sistem peradilan pidana atau criminal justice system ya. Ada 5 item ya, yang masuk dalam criminal justice system itu. Yang pertama kita mengenal ada kepolisian, ada kejaksaan, ada kehakiman, ada lembaga pemasyarakatan dan advokat. Di kelima-limanya ini memainkan peran yang sangat signifikan dalam upaya mencapai keadilan yang substantif ya, bukan keadilan prosedural. Kalau kita melihat dalam 5 komponen tadi teman-teman, maka kita harus menguraikan satu persatu di mana sebenarnya problem yang terjadi. Kita menemukan satu fakta ya dalam proses penegakan hukum di kepolisian ini teman-teman. Kadang kita menghadapi satu institusi, kalau kita bahas atau menjustifikasi dia normatif, tidak juga normatif ya. Kita mau menjudge dia praktis, tidak juga praktis. Jadi sistem penegakan hukum kita di kepolisian ini teman-teman, dia sistem yang menjebak menurut saya ya. Jadi kita digantung ya di posisi kita sebagai lawyer ini, misalnya sebagai akademisi, kita mau menegakkan aturan, tapi mereka menciptakan ruang yang terbatas untuk bertarung gagasan, bertarung argumentatif secara normatif. Misalnya ketika ada keterlambatan penanganan kasus misalnya, kita mau mencoba mempressure misalnya, selalu ada alibi-alibi yang dibangun ya. Oh ini belum di proses mas, ini harus tahapannya ini. Tapi pada ruang dan waktu yang berbeda teman-teman, kita bisa melihat kasus lain itu cepat sekali gitu loh. Ditangani. Bahasa-bahasa simbol-simbol yang dihadirkan dalam percakapan dan tindak tanduk di tataran kepolisian ini, itu melahirkan ruang-ruang transaksional sebenarnya. Ini problem bagi kita di tahap penyidikan teman-teman. Problem yang kedua adalah problem access to justice teman-teman. Nah problem access to justice ini teman-teman, kalau dalam terminologinya Lili Mulyadi ya, dia memahami makna keadilan atau equality before the law itu dalam 2 terminologi. Pertama ada yang disebut dengan protection on the law ya, atau adanya perlindungan yang sama dalam proses hukum. Yang kedua ada yang namanya equal justice under the law namanya. Adanya keadilan yang sama. Nah, yang kita lihat teman-teman dalam proses hukum ini ada memang persamaan di depan hukum, tapi tidak ada keadilan yang sama. Kita melihat ya mereka terima, oke. Kita menganggap itu sebuah sikap yang mempresentasikan ada kesamaan kita di depan hukum, tapi tidak ada keadilan yang sama. Parameternya ada yang duluan, ada yang tidak. Harusnya kalau laporan itu masuk dalam ruang dan waktu yang sama, dia harus selesai dalam ruang dan waktu yang sama. Kan itu logika yang paling rasional yang bisa kita dijadikan sebagai basis argumentasi untuk mengurai suatu fakta yang ada. Yang ketiga, di problem kita di tahap selanjutnya adalah tahap kejaksaan. Biasanya ada suatu negosiasi yang terjadi. Ya kadang-kadang P21 yang dilempar oleh kepolisian di kejaksaan itu kan biasanya juga ada ruang yang bisa dirubah. Bisa dirubah oleh teman-teman kejaksaan. Kadang teman-teman kejaksaan ini kan punya lega reasoning yang berbeda dengan teman-teman kepolisian, sehingga seringkali kita menemukan ada satu penafsiran yang berbeda terhadap satu pasal atau terhadap satu konstruksi pasal yang dikenakan pada
orang dengan kasus yang sama, tapi bisa interpretasinya berbeda. Ini yang kita temukan. Kemudian praktek yang ketiga, kita melihat proses peradilan, teman-teman. Di proses peradilan kita ini, kalau bicara secara fungsi, secara kita melihat secara fungsi ideal, di peradilan kita ini adalah satu institusi yang kita harapkan, ya, yang kita harapkan mampu menghadirkan keadilan yang substantif, teman-teman, bukan keadilan prosedural. Karena keadilan prosedural itu dia mendasari hanya pada pembenaran, bukan kepada truth atau trust. Kalau kita bicara keadilan yang substantif, teman-teman, dia mendasari pada kebenaran dan keadilan, atau trust, true, dan justice. Tapi itu tidak kita temukan. Peradilan kita hari ini, teman-teman, kalau kita merujuk pada teorinya Darendap, ya, teori kepentingan orang yang berkuasa itu, jadi pengadilan kita ini sekedar sebagai mimbar untuk mengadili yang miskin, diadili oleh yang kaya sebenarnya. Ini yang terjadi. Sehingga dari beberapa case yang pernah dihadapi, kemudian analisis sosial kita juga terhadap penegakan hukum ini, kita berani berkesimpulan bahwa penegakan hukum kita ini tidak baik-baik saja. Karena ada peran simbolis. Kalau katanya Jurgen Habermas misalnya dalam kritik atas rasio fungsionalis, ya, kita memahami dalam setiap fenomena sosial selalu ada simbol yang bermain. Maksudnya begini, teman-teman. Maksudnya kamu dan saya ini, teman-teman, secara sosial berbeda. Boleh tubuh kita sama sebagai manusia, ya, tapi isi kepala dan relasi kita berbeda. Misal, saya dengan Satria, secara tubuh kita sama-sama sebagai manusia, Pak. Tapi secara relasi tidak. Relasi inilah yang menentukan bagaimana orang itu ditangani, bagaimana respon itu diterima, teman-teman. Satria mungkin hadir di Polda, ya, dengan segala argumentasi kritisnya, misalnya dia bermain narasi di media sosial, dia membangun gerakan-gerakan civil society untuk melegitimasi tuntutannya. Saya beda, misalnya saya menempuh jalur diplomasi. Bisa mungkin Satria yang lebih umum, tapi bisa mungkin juga saya yang lebih cepat. Artinya apa, teman-teman? Artinya dalam proses penegakan hukum kita, atau dalam kerangka peradilan kita ini, di simbolitas sosial orang itu masih menjadi penentu, teman-teman, ya, masih menjadi penentu untuk menetapkan orang ini pada satu kondisi, apakah dia berada pada kondisi yang adil atau tidak dalam proses hukum itu. Yang harus dipahami juga, yang terjadi di proses hukum kita ini, saya melihat sejauh ini proses penegakan hukum kita itu sudah melenceng jauh dari norma. Pada akhirnya apa? Simulasi penegakan hukum yang dilakukan akhir-akhir ini seperti kasusnya Jessica, kasusnya Sambo, itu membunuh hukum itu sendiri. Karena loncatannya terlalu jauh dari norma. Bukan kita normatif, tidak. Kita memahami juga hukum ini sebagai subsistem. Di kedai pejuang, tapi kalau kita di depan hukum ini juga pintu utama keluar dari Universitas Mataram, pakem-pakem ilmu hukumnya, ini kan menciptakan kecelakaan tunggal. Bicara hukum ini, teman-teman, kita bicara keadilan, ya. Kalau Thomas Aquinas itu, roh dari hukum ini kan keadilan. Oleh Aristoteles dalam teori sosial etis, dalam bukunya Teori Hukum Lintas Generasi yang ditulis oleh Bernard Altanya, itu dia meletakkan dua hal sebagai fondasi hukum ini, ada teori keadilan korespondensi dan teori keadilan distributif. Nah, dalam lingkup hukum pidana ini kita mengenal adanya keadilan korektif, ya. Ini keadilan yang mendasari semua proses hukum pidana, teman-teman. Suarakan keadilan. keadilan untuk semesta. Suarakan keadilan. Keadilan untuk semesta. Suarakan keadilan. Terima kasih. Factum valet authority, tactum valet argumentation. Adium ini dipakai oleh hakim, mulai dari hakim agung,
hakim dan juga dalam dataran pengadilan negeri untuk menentukan bahwa pentingnya di bawah itu diukur dalam bentuk argumentasi. Jadi kewibawaan atau tinggi kewibawaan seorang itu diukur dalam konteks argumentasinya. Putusan hakim, pendapat hakim, baik dalam konteks pendapat hukum maupun dalam konteks dia memutuskan tentang jargon keadilan itu, seorang hakim harus menilai itu. Walaupun dalam konteks Gustav Rechtbrunck itu menyatakan keadilan itu jauh, keadilan itu ujung, keadilan itu walau dihendakkan kita untuk mendekatkan keadilan, tapi keadilan itu bukan menjauhkan dirinya sendiri. Maka dalam substansi pendekatan yang paling dekat adalah kepastian dan kemanfaatan. Hukum itu yang bisa digapai dalam bentuk penegakan yang dalam sebut law enforcement. Maka dalam konteks ini ada dua yang ingin saya sampaikan. Pertama, saya ingin melihat hukum dalam konteks law making dan law enforcement. Saya melihat bahwa hukum ini dianggap sebagai dilihat dalam konteks nilai, teman-teman. Dalam konteks nilai, apa sih yang menggerakkan tubuh dan pikiran manusia dalam berlaku baik dan buruk, dalam berlaku jahat dan baik dalam konteks itu? Yang kita sebut dalam case, apa sih yang mendorong seseorang itu dalam melakukan korupsi, KDRT, pencurian, penganiayaan, bahkan dia jadi monster bagi manusia lain. Dalam konteks asas, benarkah Indonesia dipayungi begini itu dia jadi ada konteks burnom, ada standar dasar, ada standar utama yang sangat substansi dan besar. Ketika pelaku-pelaku hukum dan lembaga-lembaga hukum yang memiliki kewenangan untuk membuat, membentuk, memutuskan hukum ini sendiri sebagai pengatur dalam konteks peradilan, patut kita kritik